Baik, izin melaporkan saat ini sedang berada di Terminal Subang. Saat ini proses penyelidikan pihak KNKT dan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan sedang melakukan penyelidikan terhadap bus maut Transputra Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater pada malam minggu kemarin dengan menewaskan 11 orang. Saat ini proses penyelidikan terus dilakukan dan begini penampakan kendaraan yang tewaskan 11 pelajar di Ciater kemarin. Jadi berdasarkan keterangan sang sopir yang pada kemarin kami wawancarai atau Tribun Jabar wawancarai, mengakuannya mobil itu bermasalah di rem atau remnya blong hingga sang supir tidak bisa mengendalikan kemudi dan akhirnya menabrakkan mobil bus maut ini ke mobil Daihatsu Verosa yang berada di depannya yang melintas menuju arah Bandung hingga akhirnya mobil tersebut terbalik dan mobil ini akhirnya nyungsep hingga terguling dan menabrak 3 unit sepeda motor. Namun berdasarkan fakta terbaru temuan bahwa mobil bus ini merupakan mobil modifikasi atau mobil jadul yang disulap menjadi mobil hijacker atau mobil dengan kepala yang tinggi atau seperti mobil-mobil baru saat ini. Dan fakta pertama itu ini adalah mobil jadul yang disulap menjadi mobil hijacker. Fakta kedua dari kecelakaan ini terkait mobil, ya ini mobil ini adalah menggunakan sasis antara tahun 2000 yang diproduksi tahun 2003 dan 2000 hingga 2006. Berarti bisa dikatakan ini adalah mobil tua, sasisnya sasis Hino. Kedua dan ketiga, dari hasil penyelidikan sementara, mobil ini berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan Darat, mobil ini tidak melakukan uji kir sejak Juli 2023 ini harusnya sudah habis, namun tidak pernah uji kir lagi hingga mobil ini mengalami kecelakaan. Kemudian fakta selanjutnya, mobil ini sebenarnya hanya beroperasi di wilayah Solo Raya, namun entah kenapa mobil ini bisa menjadi mobil bus pariwisata dan bisa beroperasi hingga keluar provinsi. Dan itu yang menjadi pertanyaan, kenapa mobil ini bisa lolos uji kir, bisa lolos bergerak ke luar provinsi, padahal operasinya hanya dibatasi di kota Solo Raya atau wilayah Solo Raya.
Dan tadi juga pihak Kompolnas sudah datang ke TKP untuk memastikan kondisi mobil ini. Memang pihak Kompolnas juga membenarkan bahwa mobil ini adalah mobil modifikasi alias mobil jadul yang dimodif dengan tipe terbaru, keluaran terbaru seperti saat ini, namun untuk sasisnya adalah sasis jadul, sehingga wajar bila mobil ini tak kuat di turunan maupun tanjakan karena emang spesifikasinya seperti lokasinya di wilayah Solo Raya atau daerah Solo. Saat ini proses identifikasi atau pemeriksaan mobil terus dilakukan. Saat ini terlihat pihak KNKT dan pihak terkait sedang melakukan pengecekan di bagian bawah atau mesin, mungkin di bagian ban itu terkait pengereman dan kelihatan gitu. bisa dilihat dari dalaman mobil ini, terlihat bukan mobil baru namun mobil jadul. Yang dilihat ini bagasi mobil juga, banyak bahan-bahan elasan atau sambungan terlihat. Dan kalau kita melihat dari segi dinding kaca mobil juga, kacanya terlihat terlalu tipis, sementara itu fiber mobilnya juga terlihat sangat tipis dan rapuh hingga tak tahan benturan. Nah, bisa dilihat ini, bisa Anda lihat ini ada las, bagian atas ini ada lasan besi, namun di bawahnya lengkungan itu adalah fiber yang disambung. Terlihat fibernya juga begitu tipis sehingga wajar jika mobil ini hancur saat terguling karena bahan yang digunakan fibernya terlalu tipis. Dan mobil ini cantik dilihat di luar, namun kondisi dalamnya merupakan produk jadul atau mobil yang sudah tua, yang sudah tidak layak beroperasi. Namun mobil ini di-upgrade atau di makeover sehingga terlihat seperti mobil baru. Dan saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan oleh mekanik Hino karena mobil ini adalah sasisnya sasis Hino, sehingga
pihak Hino turun langsung untuk dimintai untuk memeriksa apa yang menjadi kendala dan penyebab dari mobil tersebut mengalami kecelakaan selain yang diutarakan oleh sang sopir, yakni alami remblong. Ini pemeriksaan ini tuh Yaitu yang dirubah ini adalah modifikasi bodi mobil ini sendiri. Sebenarnya mobil ini adalah mobil jadul atau mobil-mobil ya, mobil jadul, bis jadul seperti apalah. Mungkin semua warga juga tahu bis jadul seperti apa tampilannya. Mobil ini diubah menjadi hijacker atau mobil dengan ketinggian atau melebihi mobil dahulu atau bus lama, sehingga terlihat seperti mobil-mobil keluaran baru di tahun 2020 ke atas. Padahal ini mobil bis biasa yang dimodifikasi seperti bis baru keluaran tahun 2020 ke atas, dengan ciri-ciri bodi mobilnya tinggi atau bisa disebut hijacker. Bisa dilihat, kita bisa lihat sendiri bahan material yang digunakan untuk memodifikasi mobil ini terlalu tipis dan terlihat. Di dalam bagasi juga bisa Anda lihat seperti terbuat dari aluminium tipis, berbeda dengan mobil pabrikan asli. Ya, kacanya bisa dilihat, fiber yang digunakan begitu tipis, aluminium juga, besi-besinya tuh lihat sengnya juga begitu tipis. Dempulnya kurang lebih hanya sekitar beberapa mili saja. Kalau kita lihat terlihat mobil modifikasi ini, bisa lihat dari kursi. Kursi belakang dengan kursi depan itu warnanya juga berbeda, bisa dilihat. Ini kursinya yang belakang itu warna putih dan ungu, sementara di sini coklat dan hingga kencana.
Ya, jadi bus ini bisa disebut bus rekondisi yang di upgrade atau dimodifikasi. Ya, terlihat kan dari depan juga, lihat dari tempat duduk supir maupun ini sasisnya sasis lama, dan kita bisa lihat ini besi sasis mobilnya juga sudah berkarat. Jadi ini lihat ya, bisa pemirsa Tribun Jabar lihat. Ini semua besinya juga sudah berkarat semua. Menandakan ini emang mobil jadul, bukan mobil baru, melainkan mobil jadul yang mobil bus lama yang dimodifikasi menjadi high-decker atau mobil bus dengan kondisi badan busnya yang sangat tinggi, mengikuti model-model bus-bus sekarang seperti Rosalia Indah. Besinya udah karatan semua ya. Besinya sudah karatan semua. Seperti diketahui, mobil ini mengalami kecelakaan tepatnya di Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, atau hanya sekitar 100 meter sebelum pintu masuk menuju Ciater, atau tepatnya mobil ini terguling atau mengalami kecelakaan di depan Lembah Sarimas atau Masjid As-Saadah Ciater, Subang. Mobil ini mengangkut 60 penumpang beserta kru, yakni 53 pelajar dan 3 guru dari SMK Lingga Kencana Depok, dan 4 kru, yakni supir, kernet 2, dan 1 bagian pengawas dari mobil tersebut atau PO dari Putra Pelajar ini. Menurut pengakuan supir, mobil ini habis beristirahat di salah satu rumah makan di Ciater, kemudian melanjutkan perjalanan setelah makan. Namun sebelum melanjutkan perjalanan atau habis makan juga, mobil ini sempat diperiksa oleh montir karena mengalami kendala di bagian rem. Namun setelah selesai pengecekan atau pemeriksaan, kemudian bus ini dicoba oleh sang sopir, dan sopir mengaku semuanya sudah normal pada saat itu sebelum berangkat. Namun entah kenapa setelah berangkat hanya baru berjalan 5 menit, mobil ini pas turunan pintu masuk Sariater, tiba-tiba remnya blong, tidak bisa dikendalikan oleh sang sopir, sehingga mobil ini turun dengan deras dari turunan Ciater tersebut. Sang supir sudah berusaha untuk menyelamatkan diri, namun di situ sang supir berusaha mencari jalur penyelamatan, namun memang di kawasan tersebut tidak ada jalur penyelamat, sehingga akhirnya sang supir mencari jalan lain agar mobil ini bisa terhenti atau tidak menimbulkan korban banyak dengan menabrakkan mobil ini ke mobil Daihatsu Superosa yang datang berlawanan arah, dan mobil Daihatsu Superosa tersebut juga terguling, namun tidak menghentikan mobil ini untuk terus melaju turun karena remnya blong, hingga akhirnya menabrak 3 kendaraan sepeda motor. 1 orang diantaranya tewas, dan akhirnya mobil ini terguling atau tergusur dari mulai aspal hingga ke bahu jalan di depan pintu masuk Masjid As-Saadah Ciater. Di situ mobil terguling, kondisinya sangat hancur di bagian kanan, dan banyak korban juga di dalam bus ini. Yang meninggal 10 orang, 9 diantara siswa SMK Lingga Kencana Depok dan 1 orang guru. Sementara berdasarkan keterangan salah seorang guru bahwa sebelum kecelakaan mobil terlihat oleng. Kemungkinan itu mobil sudah tidak berfungsi remnya, sehingga anak-anak di dalam bus ini menjerit dan bahkan teriak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun
Entah selang berapa lama mobil ini langsung menabrak Daihatsu Verosa tersebut dan tergusur hingga sekitar 20 atau 30 meter dari aspal menuju ke tempat terakhir mobil ini berhenti. Nah, disitulah korban berjatuhan, bahkan korban sudah ada yang terpental keluar dengan kondisi yang sangat mengenaskan, darah berceceran di mana-mana. Dan disitulah di TKP 11 orang meninggal dunia, langsung dilarikan ke Puskesmas Jalan Cagak. Semua korban mayat berkelintangan di Puskesmas Jalan Cagak sebelum akhirnya dievakuasi ke RSUD Subang. Dari hasil keterangan tersebut, saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Pihak KNKT juga saat ini terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran mobil tersebut. Selain sudah diketahui uji kirnya udah mati, dan juga tempat beroperasi mobil ini berada di Solo Raya, dan kemudian sehingga akhirnya sampai saat ini masih terus dilakukan penyidikan dan belum bisa disimpulkan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Saat ini sopir masih dalam perawatan di Klinik Bayangkara. Sopir hanya mengalami memar-memar di bagian kepala, kaki, tangan, dan bagian dada akibat benturan. Dan sejauh ini untuk korban yang mengalami luka-luka totalnya ada 33 orang. 16 orang diantaranya mengalami luka berat, 17 luka ringan. Semuanya sudah dievakuasi atau dialih rawatkan dari RSUD Subang ke beberapa rumah sakit di kota Depok. Dan pihak pemerintah Depok menurunkan sekitar 52 unit ambulan untuk mengangkut para korban menuju ke Depok. Dan kita masih menanti hasil. Supir aman, untuk supir sendiri supir aman. Saat ini masih dalam perawatan di Klinik Bayangkara Polres Subang. Supir hanya mengalami luka memar di bagian kepala, tangan, dan kaki. Supir selamat, supir juga tidak kabur. Dan kemarin juga sudah berhasil kami wawancari, dan supir tersebut mengaku ada kendala di rem mobil tersebut. Namun yang sangat disayangkan, mobil tersebut atau supir tersebut kenapa masih nekat melanjutkan perjalanan di tengah kondisi rem mobil yang sudah hampir 2 kali diperiksa selama dalam perjalanan dari Bandung menuju ke Subang. Seperti diketahui, bus ini mengangkut penumpang pelajar SMK Lingga Kencana Depok, berangkat dari Depok hari Jumat menuju ke Bandung. Sebelum ke Bandung, rombongan 3 mobil bus ini berhenti atau berwisata ke Tangkuban Perahu, selanjutnya melanjutkan ke acara perpisahan yang dilaksanakan di Hotel Nalendra Ciamplas. Namun setelah pulang dari acara perpisahan, mereka sempat berhenti di beberapa lokasi pusat oleh-oleh di Lembang. Kemudian berhenti makan di kawasan Ciater, dan setelah makan, naas mobil ini mengalami kecelakaan hingga berujung maut dengan merenggut nyawa 11 orang. Dan kasus kecelakaan ini juga viral di media sosial dan menjadi pemberitaan sorotan media nasional maupun luar negeri, karena memang kondisi yang diketahui bahwa bus ini adalah bukan bus baru, melainkan bus modifikasi atau bus jadul yang di-upgrade menjadi bus model terkini. Hanya bodinya saja, namun dalamnya, mesinnya, dan sasisnya merupakan sasis jadul, sehingga wajar jika dalam beberapa kali perjalanan mobil ini mengalami kendala dan hingga akhirnya berdampak buruk, mengalami kecelakaan dengan menewaskan 11 orang. Saat ini pemeriksaan terus dilakukan oleh pihak KNKT bersama Dinas Perhubungan. Terlihat kaki-kaki para montir sedang melakukan pemeriksaan sasis mobil di bagian bawah.
Ya, benar sekali, kantor PO Bus ini berada di Solo. Terlihat dari plat nomor mobilnya juga AD. Dan kemungkinan besar juga apa yang dikatakan oleh netizen, karena supir juga mengaku angin kosong, angin di rem ini kosong. Kemungkinan pakai gigi besar juga bisa terjadi saat turunan, sehingga angin dalam rem itu kosong dan hingga akhirnya blong.